Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam kebajikan. Kita, sebagai generasi muda, adalah generasi yang sangat diperlukan oleh negara Republik Indonesia. Karena generasi muda adalah generasi penerus, yang dimana generasi tersebut adalah generasi yang akan melanjutkan tatanan kelanjutan negara Republik Indonesia. Karena 5 atau 10 tahun yang akan datang, generasi muda yang akan meneruskan keberlanjutannya tatanan yang ada di negara Republik Indonesia. Berdasarkan data yang saya peroleh dari Badan Pusat Statistik yang diteliti oleh Lembaga Kementerian Indonesia menyebutkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia 60% adalah pemuda. Otomatis 24% penduduk Indonesia dihuni oleh pemuda. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus, kita harus bisa menjaga kedaulatan negara Indonesia. Oleh karena itu, perkenalkan saya Denny Triasa dari jurusan Pendidikan Sosiologi Offering A pada mata kuliah Dinamika Etnisitas Indonesia dari Universitas Negeri Malang akan membahas seputar tentang peran generasi muda dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, jangan lupa disimak terus apa saja pembahasan yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua yang menonton pada kali ini untuk melakukan like dan juga subscribe. Terima kasih. Ya, kita masuk pada poin pembahasan kita di sini, yaitu untuk menjadi pemuda Indonesia, kita haruslah berani, inovatif, adaptif, toleransi, dan juga sebagai penggerak mimpi untuk bisa mencapai kesuksesan dan sebagai bentuk menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut mungkin bisa kita jadikan contoh seperti pada video cuplikan berikut ini. Diawali dari poin berani. Kita sebagai generasi muda harus bisa meneruskan langkah maju untuk negara Indonesia. Adalah kita yang harus selalu berani melangkah maju, berani berbuat baik, berani membela kebenaran, dan berani mewujudkan mimpi. Karena pada dasarnya keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia adalah terjaga kedaulatannya karena keberanian kita dalam mengambil langkah. Tidak perlu langkah besar, cukup satu langkah kecil tapi membawa dampak yang amat besar. Apalagi jika langkah kecil yang kamu lakukan secara bersama-sama, pasti langkah kecil yang akan kamu lakukan menjadi besar. Dan selanjutnya ada poin inovatif. Kita sebagai generasi muda penerus bangsa, dalam mewujudkan keberanian, kita harus bisa mengambil langkah yang sangat diperlukan. Dan tentunya harus ada inovasi. Sebab inovasi yang cemerlang akan berdampak pada kemajuan negara Indonesia kita yang sangat tercinta ini. Inovasi para pemuda menjadi hal yang sangat penting. Sebab pemikiran-pemikiran pemuda jauh lebih cemerlang untuk mewujudkan perubahan. Selanjutnya, peranan adaptif juga menjadi hal yang sangat utama dalam menjaga keutuhan NKRI. Sebab NKRI merupakan negara kepulauan yang di setiap daerahnya memiliki kebiasaan dan tradisi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dengan kita bisa beradaptasi dengan baik di lingkungan NKRI kita, pasti kedaulatan NKRI akan tetap utuh dan terjaga. Selain itu,
Peran adaptif juga bisa dikatakan sebagai faktor pendorong terciptanya inovasi yang dihasilkan oleh generasi muda. Maka, dengan kita bisa beradaptasi menyesuaikan diri, di situ kita bisa mencari inovasi baru apa yang sedang diperlukan, tentunya dengan pemikiran yang kritis. Karena pada hakikatnya, inovasi dan adaptasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan yang selanjutnya ada poin toleransi. Menjunjung tinggi sikap toleransi pada suku, agama, ras, dan budaya merupakan kunci yang paling utama dalam menjaga keutuhan NKRI. Bayangkan jika kita tidak hidup tanpa toleransi, mungkin NKRI kita yang sangat tercinta ini mungkin tidak akan bisa seperti ini. Dengan demikian, dari banyaknya perbedaan yang ada di Indonesia, kita sebagai generasi penerus bangsa akan terus menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, karena tujuan kita para pemuda adalah membangun negeri menjadi lebih baik lagi. Setidaknya dengan banyaknya perbedaan yang ada di Indonesia, menjadikan Indonesia adalah negara yang sangat unik di mata dunia. Dan kita sebagai the next generation, kita harus bisa menjaga keunikan tersebut sebagai ciri khas yang ada pada Indonesia, dengan menjaga dan melestarikan kebudayaan dan tradisi yang ada. Dan yang terakhir adalah kita sebagai generasi penerus bangsa dalam menjaga keutuhan NKRI harus punya pandangan hidup yang jelas. Pandangan yang harus kita lakukan adalah dengan cara kita harus bisa menjadi penggerak mimpi. Baik itu mimpi kita maupun mimpi bangsa Indonesia untuk kedepannya. Setidaknya dengan kita bisa mewujudkan mimpi kita untuk mengharumkan nama Indonesia. Akan ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membangun negeri ini dengan menjadi penggerak mimpi. Asalkan kita berani bergerak satu langkah lebih maju daripada yang lainnya. Sampailah kita pada akhir pembicaraan. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembicaraan kita kali ini adalah kita sebagai generasi penerus bangsa dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan keberanian, inovasi, adaptasi, toleransi, dan mampu menjadi penggerak mimpi. Dan closing statement dari saya adalah tidak apa-apa kita hidup susah selagi kita masih muda, karena masih ada banyak jalan untuk menggapai hal baru daripada kita harus menyesal di hari tua karena kita terlalu berleha-leha di masa muda, sehingga hari tua kita dipenuhi dengan penyesalan. Dan mungkin di sini saya akan melampirkan mungkin tokoh ini adalah yang dapat kita jadikan inspirasi bahwa peran generasi muda sangatlah penting dan sangat berpengaruh bagi keutuhan NKRI karena keberanian yang matang, inovasi yang cemerlang, adaptasi yang mantap, toleransi yang tinggi, dan bisa menjadi tokoh penggerak mimpi anak muda Indonesia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiburan tanah air kembali dikejutkan dengan catatan prestasi anak bangsa. Tahun ini, artis Maudy Ayunda 26 tahun dan YouTuber Jerome Pauline 22 tahun bersama kakaknya, Jehian Pauline masuk ke dalam daftar 30 under 30 Asia 2021 yang dikeluarkan Forbes.